Assalamualaikum Bu Sulikatus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya sebagai salah satu anak buah Ibu dan Ibu adalah pimpinan saya. Saya ingin bertanya, kita cuma pada ini saya akan katakan dulu bahwa ini adalah tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Jadi saya katakan dulu itu, dan saya ini akan bertanya tentang masalah beberapa paradigma dan dilema etika. Mungkin semoga Ibu bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama dulu, Ibu Sulikatus ya. Ibu Sulikatus sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Misalnya begini, Ibu apakah memutuskan langsung atau Ibu melakukan kolaborasi dengan teman atau bagaimana? Atau menurut Ibu bagaimana? Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaan hari ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, dari kasus yang ditemukan, saya akan mencoba berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru yang terkait dengan masalah tersebut. Misalnya dengan wali kelas, dengan guru BP atau guru mata pelajaran untuk menentukan langkah selanjutnya. Oh, gitu. Jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama nih, tapi samanya sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ini pertanyaannya agak mendalam sedikit Bu ya, maaf. Jadi artinya bagaimana Ibu mengambil keputusan yang ada dua kepentingan yang sama benar. Artinya Ibu mengambil ini juga benar, mengambil ini juga benar, tapi yang mana yang paling benar? Bagaimana cara mengambil keputusan itu? Ya, sama dengan jawaban saya yang tadi. Pertama, saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di sekolah untuk memutuskan apakah keputusan ini diambil bagian A, B, atau C, dan pasti sudah menentukan resiko. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi berdasarkan hasil kolaborasi diskusi dengan rekan-rekan di sekolah. Terima kasih Bu. Masih banyak nih pertanyaannya. Kita santai dulu. Oke. Apakah ada prosedur atau langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau ada, yang seperti apa? Ya, contohnya pada siswa yang sering tidak masuk sekolah. Nah, di situ kami berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, wali kelas menghubungi orang tua dari anak tersebut. Kalau kemungkinan mendatang, misalnya nggak mau datang ke sekolah, orang tuanya didatangi ke rumah. Nah, kemudian kita mengambil jalan baiknya antara orang tua dan sekolah seperti apa agar anak ini mau sekolah. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya teman Ibu atau teman spesial atau wakil kepala sekolah atau guru atau bagaimana? Mungkin ada yang membantu? Sudah pasti semuanya membantu saya. Ya. Berarti enggak, maksudnya ada orang khusus begitu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Spesial bagi saya. Oh, oke, terima kasih itu. Masih ada Bu pertanyaannya. Saya terima kasih, artinya jawaban Ibu bagus. Iya benar. Apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya kasus ada siswa yang mau dinaikkan atau tidak, mau diberhentikan atau tidak, itu apakah ada jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, misalnya, atau memiliki sebuah jadwal, misalnya mengadakan rapat atau bagaimana? Apakah ada begitu? Situasional Bapak, jadi melihat situasi. Kalau saat ini memang harus diputuskan, berarti saat itu juga kami mengambil keputusan. Tapi kalau masih bisa ada kesempatan waktu untuk kami berdiskusi untuk mengambil keputusan, yaitu kami tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, apalagi yang berdampak pada murid ke depan. Jadi di sini hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin kasusnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan mungkin ya. Saya minta. Misalnya kasus
ada siswa yang tadi tidak naik. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan dan yang paling efektif menurut Ibu bagaimana prosedurnya, jurusnya gitu yang langsung bisa selesai gitu. Ya biasanya kehadiran itu jadi penghambat utama untuk tidak naik kelas. Nah, tapi kalau anak itu masih rajin saja, masih mau tugas misalnya, kemudian dia aktif dalam belajar, walaupun sering tidak di sekolah, itu bisa jadi pertimbangan bahwa anak itu bisa naik kelas. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu pertanyaannya, saya rasa sudah lengkap. Jawaban Ibu sangat mantap sekali. Ya, terima kasih kepada Ibu Sulikatus MPD sebagai pimpinan saya yang paling baik lah. Itu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aminullah SPD. Ya, pada pertemuan kali saya Ahmad Hafidi, salah satu teman dari rekan Bapak sesama kepala sekolah, sesama pimpinan. Saya ingin menanyakan ada tugas dari saya, tugas dari BGP yaitu demonstrasi kontekstual 3.1 tentang menanyakan tentang sebuah keputusan. Tentunya di mana di situ ada misalnya suatu permasalahan sekolah dan itu dapat diketahui bahwa kebijaksanaan seorang kepala sekolah dalam menghadapi sebuah dilema etika. Nah, jadi ini kita wawancara coba lah, ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mungkin Bapak berkenan menjawabnya. Ya, tidak perlu macam-macam, Pak. Yang penting mantap lah jawabannya. Oke. Kita mulai pertanyaan, Pak. Oke. Ini pertanyaan pertama. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bagaimana Bapak mengidentifikasi, ini identifikasi dulu Pak ya, kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral itu berdasarkan apa Ibu Bapak mengetahuinya, mengidentifikasinya dari siapa? Ya baik Pak Fiji ya. Untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah kita ya. Biasanya kita ada kadang laporan dari siswa atau laporan dari guru BK selalu yang setiap saat menangani karakter siswa di sekolah. Oh, gitu. Jadi artinya berdasarkan laporan ya, baik dari guru wali kelas atau BK atau siswa ya benar. Bukan benar sebenarnya itu kan jawaban Bapak, maksud saya artinya sesuai dengan benar ya. Oke. Selama kasus yang Bapak hadapi selama ini, bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama ini, artinya sama-sama benar. Misalnya Pak ya, saya kasih clue sedikit. Ada siswa yang rajin, pintar, namun rajin ini dalam akademis bukan dalam kehadiran. Artinya dia rajin, pintar dalam mengerjakan tugas, kelakuannya baik, sopan. Namun Pak, dia itu jarang turun. Cuma dia jarang turun bukan karena malas, ada alasan tertentu Pak. Ini saya kasih kasus begitu. Ternyata siswa itu adalah siswa yang tidak turun. Nah, siswa tersebut kenapa jadi nggak turun? Karena membantu orang tuanya bekerja. Nah, untuk yang seperti itu Pak, Bapak pengambilan keputusannya seperti apa Pak? Terutama untuk kasus yang menilai kebajikan. Apakah Bapak misalnya tidak menaikkan kelas atau bagaimana, skorsing atau bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak nih, kebijakan Bapak sebagai pimpinan. Saya bukan mengetes Bapak, cuma ingin mengetahui Bapak, saya ingin belajar gitu. Okay. Ya baik Bapak. Sehubungan dengan kasus seperti itu, kita biasanya kolaborasi dulu lah, konfirmasi dengan wali kelas, kemudian BK. Ini kita ada rapat pleno untuk mencari kesepakatan persepsi. Bagaimana sih kita menangani siswa tersebut? Tentunya kalau kita tidak menaikkannya tidak mungkin. Setidaknya kita memberikan pelayanan yang maksimal yang terima kepada tersebut. Bagaimana solusi yang terbaik agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan secara bijaksana. Terima kasih Pak, mantap Pak, jawabannya mantap, sangat bijaksana Bapak. Jadi begini Pak, apakah misalnya seandainya nih Pak ya, kalau saya kan masih muda nih dari Bapak nih.
apakah nggak, misalnya Bapak nggak ngambil keputusan langsung? Karena kan peraturan di sekolah, mungkin ya peraturan Bapak kan, misalnya dalam satu semester, 20 hari nggak dulu? Apakah Bapak tidak langsung mengambil keputusan 20 hari misalnya nggak turun, Bapak tidak naikkan, tidak memandang bahwa itu bagaimana? Atau Bapak mengambil keputusannya berdasarkan karena kasihan atau karena Bapak profesional atau bagaimana? Karena kan kita harus melihat kondisi kan, bukan sekadar hanya menilai, artinya nggak naik karena dia nggak sesuai aturan, tapi dia pintar. Artinya jaga maksud saya keputusan Bapak yang ambil jangka panjang atau jangka sekarang. Karena setiap keputusan kan mempunyai efek kepada si anak tersebut. Gitu Pak. Untuk siswa yang katakanlah Kasus seperti kita biasanya lebih kepada kasihan. Karena bukan kasihan dalam artian kita beri konsekuensi lain. Jadinya tidak langsung memberikan konsekuensi bahwa tidak naik kelas. Nah, jadi maksud Bapak artinya dinaikkan tapi dengan syarat. Ya, maksudnya. Ya, saya juga berpikiran begitu. Mungkin kita kan tahu skill kita tidak naik kelas. Mungkin di situ motivasinya gini. Atau dia akan berhenti sekolah. Gitu kan Pak, mungkin Bapak pandangannya ke situ karena efek jangka panjang Pak ya. Artinya nanti siswa berhenti sekolah dan masa depannya bagaimana? Karena kesalahan kita. Ya benar. Kalau sangat bijaksana, kalau menurut saya jadi pemimpin. Terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Saya mau tanya Pak, selama ini Bapak kepala sekolah, kan baik-baik aja nih, enak-enak aja. Mungkin di sekolah itu ada orang yang membantu Bapak dalam memudahkan Bapak dalam pekerjaan Bapak sebagai kepala sekolah. Ada nggak Pak? Ada. Ya. Mungkin saya boleh tahu Pak siapa namanya atau nama seseorang laki-laki atau perempuan? Oh ya, nama saya di kerja di sekolah itu semua. Oh, semua. Usaha karena mereka mempunyai tupoksi masing-masing. Jadi kita berdayakan sesuai dengan kinerja mereka. Terima kasih Bapak. Dari semua hal yang kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dari yang saya tanyakan tadi, yang kita perbincangan dari awal Pak ya? Oke, apa pengalaman yang dapat diambil, kayak semacam makna yang dapat diambil dari perbincangan